Andi Soraya ditalak dan digugat cerai sang suami. Benarkah jika hal itu dipicu dengan kesibukannya di dunia entertain yang kembali ia geluti? Atau adanya pihak ketiga yang membuat biduk rumah tangga Andi Soraya dan Rudi Sutopo harus hancur berantakan? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Inilah kabar mengejutkan yang dibawa artis sekaligus model Andi Soraya. Baru 2 tahun menikah dengan pengusaha minyak Rudi Sutopo, Andi Soraya ternyata harus menelan pil pahit ditalak cerai oleh sang suami. Bahkan tidak hanya memberikan talak saja, Andi dan Rudi pun ternyata sudah tidak tinggal lagi satu rumah, meskipun rumah yang ditinggali Andi di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan sekarang adalah milik Rudi. Udah, jadi mungkin akhir minggu lalu lah ya. Mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Selama 2 minggu lalu? Iya. Seminggu lalu lah. 1 mingguan yang lalu. Sepertinya kalau dari ini sih minggu-minggu ini. Iya. Minggu kemarin. Mengejutkan memang, seolah adem ayem pernikahan yang sudah berjalan selama 2 tahun, ternyata rumah tangga Andi dan Rudi menyimpan gejolak dan prahara yang tak kunjung usai. Tapi benarkah jika Rudi Sutopo menjatuhkan talak kepada Andi Soraya karena hadirnya pihak ketiga? Atau justru ada KDRT yang memicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga Andi Soraya? Gak ada KDRT kan enggak? Oh nggak ada. Jauh tidak ada. Kita udah tegesin lah bahwa Tidak. tidak ada dalam hal ini permasalahan anak-anak. Anak-anak tidak ada maupun menjadi orang masalah. lain, itu udah di luar permasalahan ini. Benar-benar di dalam hal ini pure permasalahan antara Pak Rudi dengan Ibu Andi Soraya sebagai istrinya. Jadi udah tidak ada persamaan misi visi dalam menjalankan suatu rumah tangga. Nah, KDRT orang ketiga nggak ada. Tidak ada sama sekali. Saya Panca. Saya baru tahu dia nggak ada di rumah, baru telepon tadi. Waduh, nggak tahu. Saya udah nggak ketemu 2 tahun ya. Jadi waktu nikah saya juru bicara juga. Lewat pengacaranya, Rudi memang sudah banyak menjelaskan duduk persoalan rumah tangganya. Dan menurut pengakuan Rudi kepada tim pengacara, rumah tangga yang sudah berjalan 2 tahun itu memang mulai mengalami kegoncangan selama 1 tahun belakangan. Pasalnya kesibukan kembali Andi di dunia entertainment konon memicu perselisihan visi dan misi di antara Andi dan Rudi. Terlalu sibuk banget dengan syuting gitu sehingga mungkin waktunya kurang. Apakah ada indikasi seperti itu? Ya itu salah satu alasan lah. Saya sekali lagi sibuk sinetron, lumayan padat harinya. Terus sekarang lagi memeriahkan hari Diwali ya. Betulnya suami saya tuh tidak terlalu menyukai ya. Saya kembali lagi ke dunia entertain karena kan takutnya pikiran masyarakat kok Andi Soraya balik lagi gini. Tapi kembali lagi saya bilang ini bukan masalah materi, ini masalah sesuatu yang hilang dari saya. Kita setahunan. tahun belakangan inilah. 1 tahun belakangan. Syuting memang dunia yang sudah digeluti Andi Soraya sejak dulu. Maka berhembus kabar ketika Rudi Sutopo mengajak Andi untuk berkiprah di dunia bisnis, ternyata jiwa Andi Soraya tetap cinta pada dunia akting. Persis disinilah clash yang terjadi di antara pasangan Andi Soraya dan Rudi Sutopo. Kalau saya belum kepikir ya. Sebetulnya belum kepikir karena saya masih menikmati dunia saya, ya kan? Gitu. Jadi memang itu dunia yang berbeda, ya kan? Jadi saya juga tidak bisa memaksakan untuk menjadi dia, ya kan? Jadi ya dia pun mengerti bahwa memang saya belum tertarik dengan hal seperti itu. Saya lebih tertarik sebagai ibu rumah tangga dan syuting, hanya itu aja. Karena Untuk hal tersebut tidak ada. Benar-benar karena adanya perbedaan visi dan misi dalam mereka menjalani rumah tangga. Lalu kemana Andi pasca ditalak cerai dan tidak lagi tinggal bersama sang suami?
Ditemui tim seleb on cam di kediamannya, Andi ternyata masih terlihat di rumah di Bilangan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sayang sekali meski para awak media nyaris menunggu dari pagi hingga malam, mantan kekasih Steve Immanuel itu tak pernah menggubris suara para awak media yang memanggilnya. Raya. Mbak, bentar dong, Mbak. Mbak, nengok doang, Mbak. Bentar dong. Nggak tahu. Itu apa baik-baik saja kok. Yang saya tahu mereka baik-baik saja. Ya selalu mesra gitu loh. Saya sendiri semenjak Andi menikah saya sudah tidak pegang untuk masa keartisan Andi, tapi kita tetap berteman baik gitu loh. Kalau dibilang dia sibuk dengan film atau apa segala macam, ya saya tahu kapasitas seorang Andi Soraya itu memang sangat besar. Pastilah untuk dunia entertain Andi Soraya itu pasti tetap ditunggu gitu loh. Tetap, makanya dari dulu kan saya juga bekerja sama Andi, saya tahu kekuatan dia gitu loh. Cara dia membuat film itu bisa jadi laris segala macam. Andi itu memang punya kekuatan di situ. Mungkin ya benar kali memang banyak tawaran ke Andi itu mesti sampai detik ini, dan Andi juga ya pastilah ya, tapi saya nggak tahu juga kenapa permasalahan ini jadi masalah ke rumah tangga. Kabar bahwa artis Andi Soraya telah ditalak dan pisah rumah dari suaminya Rudi Sutopo memang sangatlah mengejutkan. Siapa pernah menyangka, bahkan sahabat dekat Andi dan Rudi sekalipun tak pernah mencium adanya gejolak di dalam rumah tangga pasangan ini. Apalagi beberapa waktu lalu, persis di hari ulang tahun Andi, pasangan ini pun sempat pamer kemesraan mereka. Kepada Andi yang berbahagia, Rudi bahkan menghujani istri tercinta dengan perhatian dan kado-kado spesial berharga. Ada nanti penghulunya kan mendampingi, nanti dituntun nomor penghulu. Tante pertama gini, tante nanti duduk dulu di area akad nikah. Nanti Sebelum. Siren akan memohon izin kepada papa supaya papanya dapat menikahkan. Iya, Kasih pilihan. iya itu. Dan papanya akan bertanya di seks banget. Iya, Kalau ini kan di situ. Tante pertama gini, tante. Ya, itu maksudnya untuk persiapan untuk pernikahan beserta resepsinya. Jadi mungkin ya ini rapat terakhir, meeting terakhir. Tadi hasil meeting ini sudah final. Udah final semuanya, mulai dari pernikahan, resepsi pernikahan, termasuk resepsi malamnya, acaranya itu udah final semua. Ya. Ini last technical meeting. Capek gitu. Jadi meeting terakhir, jadi agak repot sih, banyak banget karena semuanya datang. Jadi kita hari ini ya meeting terakhir ya, insya Allah meeting terakhir untuk pernikahan kita. Tadi semua sudah insya Allah sudah selesai, memang walaupun ada beberapa yang memang harus diselesaikan lagi gitu. Dan doain lah, mudah-mudahan semuanya lancar dan nggak ada. Namun ada pula yang berbeda dari Ashanty di hari ulang tahunnya kemarin. Dari sekian banyak kado spesial yang diberikan oleh orang-orang terdekat, Ashanty harus menerima pula kado terpahit dalam hidupnya, yaitu jatuh di kamar mandi pasca menerima surprise party dari Anang dan anak-anaknya dini hari kemarin.
Lantas apa yang membuat Ashanti jatuh di kamar mandi? Benarkah ia kecapean? Spesial tadi malam jatuh dari kamar mandi. Jadi aku lagi sakit kakinya agak nggak kencang gara-gara kan kesenangan. Habis surprise sama banyak orang, terus udah gitu masuk kamar udah mau tidur, terus dia bilang aku nggak ada kado buat kamu, dia bilang gitu kan katanya. Tiba-tiba aku ke kasur, ada kado dari dia lagi ambil wudhu. Nah mungkin aku saking senangnya aku lari ke kamar mandi, jatuh mental. Jatuh di kamar mandi pasca diberi surprise party, Ashanti memang langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi benarkah Ashanti pun harus menjalani 2 kali pemeriksaan dan mendapat larangan dari dokter untuk keluar rumah? Semalam kan dibawa ke rumah sakit, tadinya nggak boleh keluar sama dokternya. Cuma karena ada acara ini, aku bilang aku udah janji sama anak yatim piatu, jadi aku minta tolong bisa keluar dulu buat acara. Karena aku udah nggak ngerasa terlalu sakit dan terus selesai acara ini baru dibawa ke sana rumah sakit lagi biar diperiksa bener-bener, takutnya efeknya kemana-mana. Jatuh di kamar mandi dengan kondisi yang sedang hamil muda memang membuat Anang terutama Ashanti sangat khawatir akan keadaan janin di dalam kandungannya. Lantas apa sebenarnya yang terjadi untuk kandungan Ashanti? Mungkinkah ia akan kembali menghadapi pil pahit yaitu keguguran? Gini, posisinya kandungan mungkin kita akan bisa tahu fix nanti, kita akan ke dokter dulu, kita akan cek lagi ulang. Mudah-mudahan isi kandungannya sehat. Tapi yang diutamakan adalah ibunya dulu sehat, ibunya dulu kuat. Karena dia akan tumbuh dan dia akan merasa bisa kuat kalau yang tempatnya itu kuat. Yang bikin stresnya juga kan kemarin dibawa ke rumah sakit deket, terus dokternya bilang kan setelah dia bilang mungkin perkiraannya hamil 9 hampir mau 3 bulan berarti misalnya atau 2 bulan lah, tapi dia bilang aku keluar flek kemarin gitu habis jatuh, jadi dan sampai tadi pagi masih ada. Sedangkan hamil yang ini aku tidak pernah ada flek, nggak pernah yang ada aneh-aneh gitu, jadi ada begitu tuh rasanya langsung jangan bismillah, jangan mendahului yang puasa, nggak bisa tidur dia. Makanya aku bilang bahwa udah tidak ada kata lain selain ikhlas, sabar. Apa yang terbaik diberikan oleh Allah itu pasti terbaik buat kita. Jadi biar kita ikhlas. Kalau diberi pasti alhamdulillah, tidak diberi pasti diberi lagi. Kalau kita ikhlas.